Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Zulka Azma Sidik, Kari 1 Azizah Fitriana Zulfa, David Kumala, Sylviani Indah Hardati, dan Muhammad Nasror akan mempresentasikan PPT yang bertemakan Khawarij. Adapun pembahasannya meliputi pengertian Khawarij, pandangan ulama salaf, asal-usul Khawarij, dan ketafitan atau ideologi aliran Khawarij. Baiklah, kita akan memulai pembahasannya. A. Pengertian Khawarij. Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab khoroja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Khawarij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun Khawarij dalam terminologi teologi adalah suatu sekte, kelompok, atau aliran pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sesuai atau tidak sepakat dengan keputusan Khalifah yang menerima arbitrase atau tahkim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, serta memberontak bugat dalam peristiwa Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah yang bertepatan pula dengan tahun 648 Masehi. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sah. Tapi karena keduanya bersepakat dalam peristiwa tahkim, mereka keluar barisan dan menyerahkan semuanya, Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan semua pihak yang terlibat dalam gencatan senjata tersebut. Dalam kasus tahkim, kelompok Khawarij ini menyalahkan Khalifah Ali yang karena telah berkompromi dengan pemberontak. Mestinya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak ada berkompromi dengan pemberontak. Mereka harus ditumpas. Dengan demikian, sikap Khalifah yang berkompromi dengan kaum pemberontak telah melanggar ketentuan syariah. B. Pandangan ulama salaf. Muhammad bin Abdul Karim al-Shahrastan mengatakan istilah Khawarij digunakan untuk menyebut kelompok masyarakat yang memberontak dan tidak mengakui keabsahan imam yang baik pada zaman sahabat di zaman Al-Quwa al-Rashidin atau pada zaman tabi'in dan para imam atau pemimpin di sepanjang zaman. Imam Al-Nawawi menjelaskan Khawarij adalah suatu kelompok ahli bid'ah yang meyakini bahwa orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir dan kekal di neraka. Oleh karena itu, mereka membangkang terhadap iman dan tidak mau menghadiri salat Jumat dan salat berjamaah. Ibnu Hajar al-Aqsalani mengartikan Khawarij sebagai kelompok yang ingkar kepada Ali dan terlepas dari tangan darinya. Juga terlepas tangan dari Utsman dan keluarganya, serta memerangi mereka. Jika di antara mereka ada yang secara total mengkafirkan, maka yang demikian itu termasuk kulot atau melampaui batas. Ibnu Nujaim al-Hanafi berkomentar, Khawarij adalah suatu kaum yang memiliki kekuatan militer. Mereka membela dari imam dan dengan interpretasi sendiri. Mereka berpandangan bahwa imam itu batil dan kufur atau melakukan kemaksiatan yang harus diperangi. Mereka menghalalkan dan harta umat Islam dengan interpretasi itu. Abu Al-Hasan Asy'ari menjelaskan bahwa penamaan Khawarij dinisbatkan kepada mereka yang keluar dari barisan khilafah keempat Ali bin Abi Thalib. Sebab penamaan itu karena mereka keluar dari pemerintahan Ali. Asy-Syahrastani mengatakan bahwa penamaan Khawarij mutlak dialamatkan kepada siapa saja yang keluar dari imam yang sah disepakati oleh mayoritas kaum muslim, baik pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in dan masa-masa setelahnya. C. Sejarah singkat Khawarij. Aliran Khawarij terbentuk pada masa Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, tepatnya ketika terjadi peristiwa Perang Siffin. Kemunculannya dilatar belakangi oleh pertikaian politik antara Ali dan Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur di Syam atau Syria. Muawiyah yang menolak memberikan baiat kepada Ali yang terpilih sebagai khalifah karena Ali tidak kunjung melakukan hisab terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Muawiyah berpendapat siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh, sedangkan Ali berpendapat bahwa yang harus dihukum adalah orang yang jelas-jelas membunuh Utsman dan tidak mudah mencari pembunuhnya karena yang terlibat dalam peristiwa tersebut sangat banyak. Keadaan semakin memanas karena Ali mengerahkan bala tentaranya untuk berperang melawan Muawiyah, sedangkan di kubu Muawiyah juga menyiapkan pasukan untuk melawan pasukan Ali. Kedua pasukan itu kemudian bertemu di suatu tempat bernama Siffin, sehingga disebut Perang Siffin. Pertempuran dahsyat terjadi. Kubu Ali memperlihatkan tanda-tanda akan meraih kemenangan dan terus mendesak pasukan Muawiyah.
Amir bin Ash yang berada di pihak Muawiyah mengusulkan agar pasukan mengangkat mushaf Al-Quran dengan ujung tombak sebagai pertanda mengajak berdamai. Pada mulanya, Ali tidak mau menerima tawaran damai Muawiyah tersebut, tetapi karena banyak desakan dari pengikutnya, akhirnya beliau mau mengadakan perundingan yang dalam catatan sejarah dikenal dengan istilah tahkim atau arbitrasi. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru runding, sedangkan Muawiyah mengutus Amr bin As. Tetapi tidak semua pendukung Ali setuju dengan tahkim ini. Kelompok yang menentang akhirnya memisahkan diri dari kelompok Ali, yang selanjutnya disebut Khawarij, dan mereka mendirikan sebuah komunitas di Harura, sebuah desa di Kufah. Di Harura, kelompok Khawarij awal ini mendapatkan banyak pendukung dari warga Kufah. Setelah berkembang mapan, mereka menjadi sekte yang mengembangkan pemahaman teologi politik sendiri. Dalam wilayah keagamaan, sekte ini menganggap semua pihak yang menerima tahkim, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah adalah kafir. Khususnya bagi Ali, dalam pandangan sekte ini, ia telah berbuat dosa besar karena menerima ajakan tahkim Muawiyah, dan oleh karena itu, Ali harus bertobat melalui cara bergabung dengan sekte ini untuk memerangi Muawiyah dan tentara-tentaranya. Bila Ali menolak bergabung, maka baginya adalah hukum kafir, karena mudahnya untuk menuduh seorang kafir. Para sejarawan menjuluki sekte ini dengan julukan sekte Hakimiyah, yang jargon utamanya adalah La hukma illa lillah. Sekte ini boleh jadi sebagai representasi sebagian umat Islam yang kharaja ala al-jamaah, lalu secara militan mempertontonkan fenomena ekstremisme menentang penguasa-penguasa di awal Islam, yang mana dalam perkembangan selanjutnya mereka yang mengambil sikap dan preferensi demikian tidak hilang begitu saja, tetapi berlanjut dalam episode-episode kesejarahan Islam hingga kini, meski dengan skrip dan skenario yang berbeda. Dalam aksinya, kalangan Khawarij dijadikan dengan sebuah ideologi perjuangan yang secara garis besar biasa ditunjukkan dengan upaya-upaya untuk menggulingkan kekuasaan dari penguasa yang sah karena dianggap telah melanggar dari garis-garis hukum Allah. Dan oleh karena itu, penguasa tersebut dijatuhi hukuman kafir yang harus diperangi. Pemikiran Khawarij ini adalah seputar slogan La hukma illa lillah, tidak ada putusan hukum kecuali putusan hukum yang datangnya dari Allah, atau biasa disebut slogan Hakimiyah. Implementasi dari slogan ini lebih jauh diinterpretasikan bahwa kebijakan-kebijakan politik niscaya didasarkan hanya kepada Al-Quran, bukan kepada yang lain. Pada dasarnya, yang mendorong Ali bin Abi Thalib menerima arbitrasi atau tahkim adalah kelompok yang nantinya menentang dan keluar atau Khawarij dari pasukan Ali. Pada mulanya, Ali bin Abi Thalib memilih Abdullah bin Abbas sebagai arbitrator. Namun, penunjukan ini ditolak oleh kaum Khawarij dengan alasan bahwa Abdullah bin Abbas adalah keluarga Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij mendorong Ali bin Abi Thalib agar menunjuk Abu Musa al-Asy'ari untuk menetapkan keputusan yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Namun, setelah mereka mendengar keputusannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka berbalik memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka berkata, buat apa kita menerima keputusan itu, padahal tidak ada hukum selain dari hukum Allah. Mereka menamai diri mereka dengan Khawarij, tetapi dengan makna yang lain, yaitu orang-orang yang keluar menegakkan kebenaran. Hal ini menurut mereka sesuai dengan firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 100, yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat tujuan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Poin yang gede yaitu ketauhidan ideologi aliran Khawarij. Imam Al-Syarastani berkomentar tentang sesatnya ideologi dan keyakinan mereka kaum Khawarij. Kelompok terbesar Khawarij ada 6, yaitu Al-Azariqah, An-Najadat, Al-Ijarodah, At-Ta'alibah, Al-Ibadiyah, dan Asy-Syafariyah. Yang lainnya adalah cabang-cabangnya. Mereka berpendapat bahwa membelot dari imam yang menyalahi sunnah adalah kewajiban. Mereka adalah kaum pembelot dari Amir al-Mu'minin Ali ketika melakukan arbitrase. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam kutipannya dari Ibnu al-Arabi, Khawarij itu ada 2 kelompok.
Yang pertama yaitu yang berkeyakinan bahwa sesungguhnya Utsman, ahli pasukan perang Jamal dan Siffin, serta setiap orang yang menerima arbitrase adalah kafir. Poin yang kedua yaitu berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir dan kekal di neraka. Alasan kenapa kaum Khawarij disebut juga gerakan Haruriyah adalah karena kelompok pertama yang organisir ideologi ini berkumpul di wilayah Harurah pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sabir Ahmad Usmani berkata, perkataannya dari Al-Haruriyah sampai akhir mereka adalah Khawarij, bentuk jama dari kata Kharijah yaitu suatu kelompok ahli bid'ah. Dinamai demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari pemimpin umat Islam. Mereka juga sering dijuluki Al-Qurra karena mereka sangat tekun dalam membaca Al-Quran dan beribadah. Mereka sering dijuluki Al-Qurra karena mereka sangat tekun dalam membaca Al-Quran dan beribadah. Hanya mereka menakwilkan Al-Quran tidak sesuai dengan maksudnya. Mereka bersikukuh dengan pemikiran mereka dan terlihat sangat zuhud serta khusyuk, dan lain-lain. Akidah kaum Khawarij bahwa orang yang tidak keluar dan memerangi umat Islam, maka dia kafir sekalipun seakidah dengan Khawarij. Mereka juga mengkafirkan orang tidak menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran jika mereka mampu. Jika mereka tidak mampu, maka dia telah melakukan dosa besar. Hukum bagi pelaku dosa besar adalah kafir menurut pandangan mereka. Kelompok Khawarij menggunakan doktrin Al-Quran dan doktrin agama dalam membangun fanatismenya. Mereka akan memanfaatkan sentimentisme ekstrim kepada sebagian kaum muslimin yang kurang berilmu dan tidak berdaya, kemudian menafsirkan Al-Quran secara menyimpang. Dengan cara ini, mereka menghasut orang-orang untuk berani untuk melakukan pembantaian. Agar motivasi mereka terbangun dengan baik, Khawarij selalu membangun opini surga pada pengikutnya. Jika mati akan mendapat balasan surga. Dengan demikian, secara mental, mereka mempersiapkan para pengikutnya untuk siap membunuh atau terbunuh. Jika dianalisis metode dan aktivitas Khawarij zaman sekarang, dapat dilihat bahwa pengikutnya terdiri dari orang yang belum dewasa, muda, serta otaknya telah dicuci, serta memiliki operandi seperti Khawarij lama. Mereka disesatkan oleh pandangan tentang Islam secara dangkal. Di sisi lain, mereka berani membunuh muslim tanpa merasa berdosa dan menyesal. Kemudian, doktrin Khawarij menganggap darah sebagai barang murahan. Hal ini menjelaskan bahwa orang yang dengan mental seperti ini akan terus hidup dari zaman ke zaman lain. Maka mudah untuk mengindikasikan Neo-Khawarij karena mereka menggunakan cara-cara yang sama dengan Khawarij lama. Jika Khawarij lama melakukan pembunuhan dengan keji, memberontak pada pemerintah yang sah, membunuh warga yang sedang beribadah, menganggap perbuatan kejinya itu sebagai jihad, maka Khawarij modern pun melakukan hal yang sama. Semua aksi yang mereka klaim dilakukan mujahidun. Faktanya adalah kelanjutan dari doktrin dan ideologi Khawarij. Para ulama klasik dan ulama kontemporer sepakat bahwa Khawarij adalah kelompok yang jahat. Mereka durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sekalipun mereka sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Akan tetapi itu tidak memberi manfaat apapun, karena mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsu dan menyampaikan hal keliru kepada umat Islam. Allah dan Rasul-Nya, Al-Khulafa'ur Rasyidin, seluruh sahabat Nabi dan generasi berikutnya telah mengingatkan akan bahaya Khawarij. Kemudian, dari sepak terjang pemahaman kaum Khawarij dari dulu hingga sekarang, maka dapat ditarik garis lurus bahwa doktrin Khawarij dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, doktrin politik. Doktrin politik yakni doktrin yang menjadikan sentral kaum Khawarij adalah sebagai khalifah atau imam yang harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. B. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila telah memenuhi syarat. C. Khalifah dipilih secara permanen selama
yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau melakukan kezaliman. Daya khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman dianggap telah menyeleweng. Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah takhim, ia dianggap telah menyeleweng. Muawiyah dan Ammar bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Doktrin teologi. Doktrin yang dianut oleh kaum Khawarij antara lain adalah sebagai berikut. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak mau, ia wajib diperangi karena hidup dalam Dar al-Harb atau negara musuh, sedang golongan mereka sendiri dianggap Dar al-Islam, negara Islam. Seseorang harus menghindari pemimpin yang menyeleweng. Adanya wa'ad dan wa'id, atau orang yang baik harus masuk surga dan orang jahat harus masuk ke neraka. Kesimpulannya ialah Khawarij adalah aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap Ali yang menerima arbitrase. Khawarij terbagi golongan kecil yang terdiri dari 8 golongan antara lain Al-Muhakkimah, Al-Azraqiyah, An-Najjah, Al-Bayhashiyah, Al-Jaridah, Al-Ta'labiyah, Al-Ibadiyah, dan Al-Sufriyah. Secara komprehensif dapat digambarkan paham ideologi, keyakinan, dan bid'ah kaum Khawarij, yaitu mereka adalah kaum muda yang berpikir dengan dangkal. Iman mereka hanya sebatas kerongkongan atau iman yang sangat dangkal, dan kualitas iman mereka sangat tidak sesuai dengan tampilan lahiriahnya. Mereka sangat berlebihan dan kaku dalam urusan agama. Orang mukmin akan merasa rendah diri jika membandingkan sholat dan saumnya dengan salat dan puasa mereka orang-orang Khawarij. Bacaan Al-Quran mereka hanya sebatas kerongkongan. Mereka akan berkata dengan perkataan manusia yang paling baik. Seluruh perintah Islam dianggap kafir dan tersesat. Mereka akan muncul ketika manusia berada dalam konflik. Mereka menumpahkan darah, membunuh warga sipil muslim dan non-muslim adalah dibolehkan. Mereka menyatakan wajib untuk menggelorakan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah buruk dan zalim. Mereka mengatakan bahwa muslim melakukan dosa besar adalah kafir. Mereka mengatakan bahwa membunuh dan menjarah muslim adalah pelaku dosa besar adalah halal. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.